Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Intan Witasari Erpaji, mahasiswi dengan NPM 0227-2211228 dari kelas 4A Program Studi Akuntansi semester 4, Universitas Hairun Ternate. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSR SCSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Salawat serta salam tak henti kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan hermeneutika dan juga saya akan mereview jurnal yang menggunakan pendekatan hermeneutika kepada teman-teman semuanya. Apa sih itu hermeneutika? Hermeneutika adalah sebuah pendekatan interpretatif yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks atau fenomena sosial secara lebih mendalam. Kata hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hermeneun, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Bidang hermeneutika telah digunakan dalam berbagai bidang disiplin ilmu, termasuk teologi, sastra, filsafat, hukum, dan ilmu sosial. Tujuan utama hermeneutika adalah untuk memahami makna yang terkandung dalam teks atau fenomena sosial dengan cara yang lebih komprehensif dan akurat. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap teks atau fenomena sosial memiliki konteks yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor budaya, sejarah, dan bahasa. Kemudian, hermeneutika melibatkan proses interpretasi yang melibatkan interaksi antara penafsir atau interpreter dan teks atau fenomena yang ditafsirkan. Proses ini melibatkan pemahaman konteks, analisis struktur, penggunaan metode kritis, dan pengembangan pemahaman yang lebih dalam melalui refleksi dan dialog. Ada beberapa prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam hermeneutika, termaksud yang pertama, konteks, di mana pemahaman teks atau fenomena sosial harus selalu dilihat dalam konteksnya yang lebih luas. Konteks ini mencakup latar belakang sejarah, budaya, dan bahasa yang mempengaruhi makna. Kemudian poin yang kedua, pre-understanding, di mana setiap penafsir membawa pre-understanding atau pemahaman awal mereka yang didasarkan pada pengalaman, keyakinan, dan pengetahuan sebelumnya. Pre-understanding ini dapat mempengaruhi proses interpretasi dan penafsir harus sadar akan pengaruhnya. Kemudian, pada poin yang ketiga, yaitu dialog, di mana hermeneutika mengedepankan dialog antara penafsir dan teks atau fenomena sosial yang ditafsirkan. Ini berarti penafsir harus terlibat dalam proses interaksi yang konstan dengan teks atau fenomena tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kemudian pada poin yang keempat yaitu interpretasi historis. Hermeneutika menekankan pentingnya pemahaman konteks sejarah di mana teks atau fenomena sosial dihasilkan. Memahami konteks historis dapat membantu penafsir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang makna yang dimaksud oleh pengarang. Kemudian, pada poin yang kelima, ada refleksi kritis, di mana hermeneutika melibatkan refleksi kritis terhadap proses interpretasi itu sendiri. Penafsir harus mempertanyakan asumsi mereka, mempertimbangkan alternatif interpretasi, dan mengenali batasan atau bias yang mungkin ada dalam pemahaman mereka. Jadi, hermeneutika merupakan pendekatan yang kompleks dan terus berkembang dalam memahami dan menafsirkan teks atau fenomena sosial. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan akurat melalui proses interpretasi yang terinformasi dan reflektif. Baik, langsung saja kita masuk pada review jurnal. Jadi jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Praktik Manajemen Laba
sebuah kajian studi hermeneutika. Berdasarkan dokumen jurnal hermeneutika yang saya baca, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi hermeneutika atau pendekatan interpretif. Hermeneutika merupakan metode interpretasi atau tafsir yang memberikan sebuah fikri dengan pandangan teoritis terhadap suatu hal atau peristiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsir dan memahami praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer KSP. Hermeneutika diartikan sebagai kegiatan berpikir dengan menafsirkan sebuah teks atau realitas untuk memperoleh pemahaman. Dengan pendekatan hermeneutika, penelitian bertujuan untuk memahami pemaknaan para narasumber terhadap manajemen laba melalui proses interpretasi dan penafsiran terhadap teks atau realitas yang ada. Jadi, metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika untuk melakukan interpretasi dan pemahaman terhadap praktik manajemen laba yang terjadi pada KSP. Berdasarkan ringkasan jurnal yang saya baca, hasil utama dari penelitian ini adalah yang pertama, para staf keuangan dan auditor internal di KSP T memakai praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen KSPT sebagai upaya untuk melayani kepentingan pemegang saham atau anggota koperasi. Kemudian pada poin yang kedua, mereka menganggap praktik manajemen laba di KSPT dapat dilakukan karena terdapat peluang dan ruang lingkup untuk melakukannya sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian pada poin yang ketiga ada staf keuangan dan auditor internal di KSP A tidak menemukan adanya praktik manajemen laba karena kinerja keuangan KSP A stabil dan sesuai target. Kemudian pada poin yang keempat, secara umum narasumber memahami manajemen laba dapat dilakukan asalkan masih sesuai ketentuan akuntansi dan tidak menyimpang jauh dari kinerja aktual perusahaan. Jadi hasil utamanya dari penelitian ini atau jurnal ini yaitu mengungkapkan pemaknaan dan sikap positif narasumber terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan KSPT asalkan tidak melanggar prinsip akuntansi yang berlaku. Penelitian ini berhasil menggali pemahaman narasumber mengenai isu manajemen laba secara kontekstual dan historis. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam jurnal tersebut, motivasi utama penulis melakukan penelitian ini adalah yang pertama, menambah pemahaman teoritis dan konsep manajemen laba pada koperasi secara umum. Penelitian sebelumnya kurang memberikan konteks institusi koperasi. Kemudian poin yang kedua, motivasinya yaitu mengungkap pemaknaan subjektif terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer koperasi. Penelitian sebelumnya lebih bersifat kuantitatif tanpa mengeksplorasi makna fenomena. Kemudian pada poin yang ketiga dari motivasi penulis yaitu memberikan pembelajaran bagi manajemen koperasi mengenai pengertian dan ruang lingkup manajemen laba yang sesuai prinsip akuntansi agar tujuan perusahaan tercapai. Kemudian pada poin yang keempat yaitu mengungkap perbedaan pemahaman antara staf yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan dengan manajemen koperasi. Kemudian pada poin yang kelima yaitu menambah wawasan hermeneutis dan kualitatif mengenai manajemen laba secara kontekstual dan historiografis. Jadi motivasi utamanya di sini adalah yaitu untuk memahami dan memberikan kontribusi pembelajaran mengenai praktik manajemen laba pada koperasi secara lebih mendalam dan kontekstual dari sudut pandang para narasumber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi pengelola koperasi. Berdasarkan jurnal yang saya baca, tujuan penelitian yang dilakukan adalah
Yang pertama, mengetahui praktik dan tanggapan para narasumber mengenai manajemen laba yang terjadi pada 2 KSP atau Koperasi Simpan Pinjam di Jepara. Kemudian poin yang kedua, yaitu memberikan pembelajaran dan pemahaman mengenai praktik manajemen laba dalam konteks real berdasarkan sudut pandang para narasumber. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengungkapkan pemaknaan yang dimiliki staf keuangan dan auditor internal mengenai tanggapan manajer terhadap praktik manajemen laba. Kemudian poin yang keempat yaitu mengungkap pendapat dan tanggapan staf keuangan serta auditor internal terhadap praktik manajemen laba itu sendiri. Kemudian ada poin yang kelima, yaitu memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis mengenai konsep serta teori manajemen laba yang berlaku pada institusi koperasi. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk memahami dan mengungkap praktik manajemen laba yang terjadi di KSP dari sudut pandang para narasumber, serta memberikan kontribusi pemahaman teori manajemen laba pada konteks koperasi secara umum. Penelitian ini berorientasi pada pemahaman makna secara kontekstual dan historiografis. Itulah hasil penjelasan saya tentang materi pendekatan hermeneutika dan juga sudah mereview jurnal yang tadi sudah saya paparkan. Semoga materi yang saya paparkan tadi dapat membantu teman-teman semua dalam mengembangkan pemahaman dalam materi hermeneutika. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.